mulia. Oke, seperti itu. Aduh, sebentar. Nah, perubahan satu atom dalam mencapai konfigurasi gas mulia diikuti dengan peristiwa ikatan kimia. Nah, ingat ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada ikatan kimianya seperti itu. Ketika sudah seperti gas mulia itu kan sudah penuh seperti. Jadi kita ini yang kita harus mengisi supaya itu penuh seperti itu, sehingga atom itu berikatan dengan atom lain. Nah, seperti itu ya. Jadi konsep, jadi contohnya ada orang yang mungkin ada puzzle ada yang sudah utuh, itu namanya gas mulia. Oke, yang kemudian ada puzzle yang aduh ini masih kroak nih, ini kurang nih. Nah, perlu atom lain, puzzle lain untuk memenuhi itu. Nah, supaya bisa penuh seperti itu, supaya menjadi seperti gas mulia yang sudah penuh. Oke, nanti di, untuk pembahasan lebih lengkapnya ada di contoh soal seperti itu. Nah, ini ya, jadi ada, kalau dilihat secara teori ada, kalau kalian tahu SPU ya, sistem periodik unsur, nanti silakan nanti bisa di googling, itu ada contoh-contoh seperti ini. Nah, ketika 8 ya, 8 tadi ya, jadi paling luar itu sudah elektronnya udah 8, maka udah stabil. Ataupun 2 itu sudah stabil ya. Contohnya nomor atomnya 2 ya, itu sudah stabil seperti itu. Ataupun berapa, kemudian paling belakang adalah 8, maka itu sudah stabil. Dah, bagaimana Pak cara mengisinya? Nah, nanti coba untuk melihat dari contoh soal seperti itu. Nah, ini ya. Oke. Oke, ini teorinya aja. Jadi ikatan kimia itu ada namanya ikatan atom dalam satu molekul atau antara molekul seperti itu. Oke, itu ya. Oke. Nah, ini adalah ikatan atom. Contohnya pertama ion ya. Nanti di soal udah saya bahas seperti itu. Silakan nanti contoh soal ya. Seperti itu. Nah, saya tampilkan semua dulu biar kelihatan. Oke. Jadi pertama adalah ikatan ion yang satu molekul ya. Jadi molekul itu kan gabungan dari beberapa atom seperti itu. Dan atom-atom di situ tuh jadi satu, maka ada namanya ikatan ion seperti itu. Nah, di dalam suatu ikatan ion contohnya adalah NaCl, maka ada Na dan ada Cl seperti itu. Nah, di Na itu adalah nomor atomnya 11. Oke. Maka ketika ditulis adalah 2, 8 dan 1. Nah, ini ada satu ini. Kan tadi saya bilang ya, ketika di ini kan apa ya, namanya kulitnya itu kan kulit pertama, kulit kedua dan kulit ketiga. Nah, ternyata di kulit ketiga itu ada satu. Berarti ini tidak cukup, harus seperti gas mulia itu harus 8, sehingga memerlukan atom lain untuk bisa menjadi gas mulia biar pas gitu loh. Maka berinteraksi dengan atau berikatan dengan Cl, karena Cl itu adalah, kan tadi ketika kurang seperti ada dua kemungkinan, mengikat atau melepas seperti itu. Nah, kemudian ketika satu ini ketika mengikat terlalu, kan untuk menjadi 8 kan butuh 7 ya kan terlalu jauh, berarti melepas saja. Nah, melepas siapa yang membutuhkan? Nah, ternyata Cl membutuhkan. Kenapa? Karena nomor atomnya 17. Ketika kita bagi-bagi menjadi 2, 8 dan 7. Sehingga dia itu memerlukan satu elektron. Oke ya. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, saat yang Na-nya melepas, Cl-nya menerima. Jadi pas 8 8. Boleh terluar, sehingga dua atom ini itu bisa berikatan. Oke, itu ya. Konsep awalnya seperti itu. Ingat ya, jadi di kulit paling luar itu harus genap 8 seperti itu. Ada dua kemungkinan, kalau yang seperti ini adalah melepas. Kenapa? Karena ini kalau menjadi 8 kan terlalu jauh. Ada ditambah 7 elektron kan. Terlalu jauh. Nah, akhirnya dia itu melepas aja deh. Saya lepas aja deh. Nah, berarti harus ada yang menerima. Menerima juga harus berapa? Harus 1. Nah, ini kan udah 2, 8 dan 7. Berarti otomatis kurang 1 lagi. Nah, berarti otomatis Cl yang menerima. Jadi akhirnya NaCl menjadi ikatan kimia atau menjadi ikatan ion. Dan ini ada sifat-sifatnya ya. Jadi terjadi karena perpindahan elektron dari suatu atom ke yang lain. Jadi ada yang melepas, ada yang menerima. Kemudian antara ion positif dan ion negatif. Jadi tidak semua atom itu bisa bereaksi, ingat ya. Ada beberapa. Nah, contoh dari ikatan itu adalah ikatan ion. Ikatan ion ini ada beberapa sifatnya. Yang pertama harus ada yang melepas, harus ada yang menerima. Yang kedua adalah satu bermuatan positif dan satu bermuatan negatif.
dan antar logam dan non logam. Jadi khusus logam dan non logam ya, seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini contoh ya. Seperti ini yang mungkin kalau dilihat secara apa ya, digambarkan itu seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi proses pelepasan dan proses penarikan di dalam suatu ion seperti itu. Oh, nih seperti ini. Ini untuk soalnya dia lupakan dulu ya. Nanti kita coba bahas di minggu depan seperti itu. Tapi paling enggak secara teori seperti itu. Oke, nanti silakan ini soal-soal yang mungkin saya akan bahas di minggu depan. Jadi yang penting teorinya oke, kemudian juga nanti silakan dilihat di contoh soalnya, contoh pengerjaan soalnya. Nanti soal-soal tentang kimia ini nanti akan saya bahas di minggu depan. Oke, nah yang kedua adalah ikatan kovalen. Nah, ini juga termasuk di pembahasan yang saya upload ya untuk pengerjaan soal. Jadi ikatan ion adalah logam dan logam lah. Kemudian antara non logam dan logam seperti apa? Nah, untuk mencapai struktur stabil valensi 0, struktur outlet elektron terakhir 8, maka atom akan cenderung menangkap elektron atau menggunakan elektron secara bersama-sama. Nah, namanya adalah ikatan kovalen. Jadi, ikatan kovalen adalah tadi kan kalau ion kan logam dan non logam ya. Kalau ini gimana kalau semuanya non logam? Nah, itu yang disebut dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron bersama oleh dua atom atau lebih. Jadi ini lebih dari dua atom bisa. Kalau tadi kan cuma dua atom ya, contohnya ion itu kan NaCl. Nah, itu kan cuma dua atom. Kalau ini lebih dari beberapa atom. Yang kedua adalah ikatan dua atom atau lebih dari atom non logam. Ingat ya, ion tadi logam dan non logam. Ciri-ciri non logam seperti apa? Silakan nanti bisa di download atau dilihat di SPU, sistem periodik unsur yang ada di googling itu sudah ada. Nanti ada kualifikasi mana atau atom yang atom untuk yang logam, mana yang buat non logam. Nah, itu ada. Nah, untuk kovalentnya adalah semuanya yang berikatan adalah non logam seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketiga adalah ikatan antara atom yang mempunyai perbedaan elektronegativitas kecil seperti. Jadi kecil. Kalau tadi kan membutuhkan banyak ya, ini kecil. Oke. Nah, ini ya. Seperti ini kalau dilihat ya. Jadi tidak hanya dua atom, ada beberapa atom yang berikatan seperti itu. Kalau tadi kan cuma NaCl gitu-gitu ya. Ya kalau ya kovalen ini lebih dari dua atom. Ya bisa dilihat secara gambarnya seperti itu. Nanti untuk pembahasan lebih jauhnya mungkin bisa bertanya di minggu depan seperti itu. Oke. Nih seperti ini ya. Anak ClCl. Nah, Cl itu kan klorin itu kan non logam seperti itu. Maka menjadi ClCl sebenarnya Cl2 seperti ini. Kemudian atau O, ini yang paling gampang ya. O. Nah, O kan OO plus O menjadi O2 seperti itu. Nah, dan ini ada yang rangkap 3. Biasanya rangkap 3 itu kita coba untuk apa ya? Belajar untuk ternyata ketika gini, kalau 2 kayak ini berarti rangkap 2. Contohnya ini seperti ini. Kalau rangkap 3 seperti ini berarti nanti ada 3 atom yang berikatan. NNN seperti itu. Nah, untuk ikatan kovalen itu ada 2 ya. Pertama adalah polar dan non polar. Kalau polar adalah pasangan elektron bersama tertarik ke arah salah satu kutub atom yang lebih elektronegatif. Contohnya adalah HF, HCl, HBr, HI, H2O, NH3 dan lain-lain. Jadi ikatan kovalen itu menjadi ketika polar itu seperti apa, Pak? Lah ketika polar itu adalah ikatan non logam yang tertarik ke salah satu kutub atom seperti itu. Yang lebih elektronegatifnya tinggi seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, ini gambarnya seperti itu kalau digambarkan secara gambar seperti itu. Silakan nanti bisa diperhatikan, nanti bisa ditanyakan di minggu depan. Silakan gitu ya. Mungkin bingung atau seperti apa, tapi paling enggak kita tahu seperti itu ya. Oke, nah ini ikatan non polar. Jika pasangan elektron yang digunakan tertarik dengan sama-sama pada suatu atom. Kalau tadi itu ada satu yang kalau di polar itu ada satu yang lebih dominan daripada yang lain. Kalau yang non polar itu sama-sama dominan. Jadi ada ikatan non logam seperti itu, atom non logam yang sama-sama kuat seperti itu. Elektronegatifnya kan satu bentuk sifat elektron.
itu sangat mengikat seperti itu. Ketika polar itu ada yang paling kuat, ada dominan, kemudian ada yang menyertai. Kalau yang polar ini non polar itu adalah sama-sama menarik, ini juga kuat, ini juga kuat, akhirnya sama-sama menarik. Contohnya adalah NH4 seperti itu. Oke, seperti ini ya, ini adalah contoh seperti itu. Oke, oke, ini gambarnya. Oke, gambarnya untuk yang ikatan non polar seperti itu. Oke, mungkin itu untuk yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Oke, nanti insya Allah untuk pembahasannya sudah saya sampaikan. Pembahasan soalnya seperti apa sudah saya buatkan video. Silahkan nanti diklik, bisa ditonton seperti itu. Dan minggu depan insya Allah kita coba untuk ada tugas nanti kita bahas, kemudian kita ada tugas seperti itu. Dan silakan nanti kita gunakan minggu depan itu kita bahas evaluasi. Silakan bertanya sebanyak-banyak kepada saya. Dan mungkin ada yang belum paham, ada yang belum ini, nah nanti kita coba untuk bahas itu ya, seperti itu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.